Hai sobat, udah pernah dengar Generic Statistical Business Process Model atau yang disingkat GSBPM belum? Sobat, GSBPM adalah suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan dalam official statistik loh. GSBPM menggambarkan dan mendefinisikan serangkaian proses bisnis yang diperlukan untuk menghasilkan official statistik. Apa-apa sobat? Kurang jelas ya? Jadi gini, seperti halnya memasak, kita perlu mengetahui bahan-bahan yang diperlukan. Lalu, cara mempersiapkan bahan dan memasaknya, serta cara finishing dan menyajikannya yang semuanya dapat kita lihat di buku resep. Nah, GSBPM ini fungsinya sama seperti buku resep sobat. Hanya saja digunakan untuk melakukan proses bisnis statistik. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat fase GSBPM yuk sobat. GSBPM terdiri atas 8 fase, yaitu yang pertama, specify needs. Yang kedua, design. Yang ketiga, build. Yang keempat, collect. Yang kelima, process. Yang keenam, analyze. Yang ketujuh, disseminate. Dan yang kedelapan, evaluate. Nah sobat, fase ke-8 evaluate menjadi fokus bahasan kita kali ini ya. Stay tune sobat. Apa sih yang dimaksud dengan fase evaluasi dalam GSBPM? Jadi sobat, fase evaluasi dalam GSBPM adalah langkah di mana kita mengevaluasi suatu proses bisnis statistik tertentu. Pada dasarnya, evaluasi digunakan untuk melihat seberapa berhasil suatu proses bisnis statistik telah berjalan dengan mengumpulkan data baik berupa angka maupun informasi kualitatif. Hasil evaluasi ini membantu kita mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan untuk membuat proses tersebut lebih baik di masa depan loh. Dengan kata lain, tahap evaluasi ini berperan untuk membantu organisasi dalam menentukan apakah proses berikutnya perlu dimulai dari awal atau dari titik tengah proses, serta apakah perlu adanya perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah ada. Contoh dari penerapan evaluasi dapat kita lihat dalam hal memasak seperti yang telah dijelaskan di awal. Setelah kita membaca buku resep, ternyata ada beberapa langkah yang bisa kita lewati, atau ada bahan yang kurang, atau bahkan ada bahan yang berlebih. Nah, untuk menghasilkan makanan yang lebih enak, maka perlu dilakukan evaluasi nih sobat. Gimana sobat? Fase evaluasi ini ternyata penting banget ya. Jadi pengen tahu lebih kan tentang evaluasi? Tenang, selanjutnya kita akan membahas subproses fase evaluasi. Fase evaluasi dibagi menjadi 3 subproses. Yang pertama, pengumpulan masukan evaluasi. Masukan dapat bersumber dari mana saja. Bisa berupa umpan balik dari pengguna data, metadata proses, metrik sistem, maupun berupa saran dari staf yang terlibat langsung loh sobat. Pengumpulan masukan dapat dilakukan secara otomatis selama proses berlangsung, atau bisa juga dengan melakukan survei kecil. Masukan yang sudah terkumpul nantinya akan digunakan pada subproses berikutnya. Kedua adalah melakukan evaluasi. Masukan yang telah berhasil diperoleh dari subproses pertama selanjutnya dianalisis apakah sudah memenuhi target yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk laporan evaluasi. Proses evaluasi dapat dilakukan di akhir kegiatan maupun sepanjang proses berlangsung, sehingga dapat melakukan perbaikan secara yang lebih tepat. Dari laporan evaluasi yang terbentuk, nantinya disusun rekomendasi perbaikan yang akan didiskusikan lebih lanjut pada subproses terakhir. Yang ketiga adalah persetujuan rencana tindakan selanjutnya. Setelah terbentuk laporan evaluasi dan diperoleh rekomendasi perbaikan, selanjutnya dilakukan pertimbangan dan menyusun rencana tindak lanjut oleh para pengambil keputusan. Rencana tindak lanjut ini nantinya diharapkan dapat memberikan perbaikan proses bisnis statistik ke depannya. Nah, gimana sobat? Sudah semakin paham dan tahu kan tentang seberapa pentingnya tahapan evaluasi ini? Tanpa tahapan evaluasi
evaluasi ini, kita tidak tahu kekurangan atau kelemahan dalam proses bisnis statistik kita sobat. Semoga penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan sobat semua terkait proses bisnis statistik, khususnya tahapan evaluasi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.